Mas Dani. Ya nggak dulu, yang itu dulu. Saya sudah mulai daripada silakan duluan ya. Proses dalam ruang sidang tentunya majelis hakim ingin ada satu kepastian hukum. Apakah betul Mas Ahmad Dhani ini mengajukan permohonan asal usul anak satu? Karena beliau sebagai pemohon satu. Nah, pemohon duanya Ibu Mulan juga hadir. Nah, hakim menanyakan kepada yang bersangkutan kebenaran dua orang ini sebagai pemohon satu, pemohon dua. Nah, hakim sudah memeriksa itu dan juga memeriksa maksud daripada pengajuan asal usulan ini apa gitu. Itu poinnya. Pengajuannya sendiri masuknya tanggal berapa sih itu? Kalau pengajuan dari permohonan itu masuk tanggal 7 Juli ya. Tunggu tanggal 7 Juli yang kita daftarkan 12 Juli kita daftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam kapasitasnya permohonnya itu adalah permohonan asal usul anak, bukan gugatan ya, permohonan. Nah, itu. Jadi ada diskusi apa Bang setelah keluar dari ruang persidangan Bang? Nah, setelah keluar dari ruang persidangan, tentunya dalam kapasitas ini Mas Ahmad Dhani juga menyampaikan bahwa tujuannya semata-mata hanya untuk dalam rangka pembuatan paspor karena ada kepentingan anak yang ada tugas ke luar negeri. Nah, terkendalanya belum adanya penetapan pengadilan asal usul anak itu antara Mas Ahmad Dhani dengan Mulan itu belum ada satu kepastian hukum itu anak siapa gitu loh. Nah, dalam kapasitas ini dengan adanya ditetapkan permohonan ini maka sahlah anak itu menjadi anak perkawinan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Tapi sebelumnya akta lahirnya sendiri gimana, Bang? Ya, kalau kita bicara akte lahir pada saat mereka nikah siri tahun 2009 itu Merah Bang. Itu ada akte kelahiran. Tapi akte kelahirannya itu tidak menyebutkan nama ayahnya. Tapi pengakuan ayahnya itu adalah anak saya. Dan saya menikah dengan Mulan dengan perkawinan siri yang secara hukum tidak tercatat. Nah, kemudian untuk memberikan legal standing perkawinannya itu dengan itikat dia bersama, dia mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang, Bandung tahun 2020. Nah, dengan 2020 itu sudah terjadi perkawinan sah dan dicatatkan di kantor urusan agama Soreang, sahlah dia menjadi suami istri. Nah, kemudian anak ini kan anak yang belum mempunyai statusnya. Kalau kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu, di situ secara tegas dikatakan anak itu mempunyai hak kepastian atas ayah dan ibunya. Nah, berangkat dari keputusan undang-undang itu, dia mengajukanlah permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena pemohon 1, pemohon 2 wilayah hukumnya masuk wilayah Jakarta Selatan. Poinnya itu. Berarti sebelumnya anak-anak tersebut masuk di kakaknya Mulan ya? Betul. Nah, dan itu pun kalau kita tarik mundur bahwa akte kelahiran itu belum bisa menyebutkan binti atau bin Mas Ahmad Dhani karena belum ada satu legal standing kan. Nah, dengan adanya penetapan ini nanti maka anak itu dapat ditambahkan namanya, artinya bintinya itu ditarik menjadi Ahmad Dhani. Untuk anak-anaknya sendiri ada pergantian nama nggak sih, Bang? Atau diganti nama? Ya, kalau saya tidak lari ke persoalan itu, yang jelas dalam kapasitas ini pemohon 1, pemohon 2 hanya melegalkan 2 orang anak ini menjadi anak asal usul anak dalam pernikahan mereka. Jadi sebelumnya pendidikannya sempat terganggu nggak Bang? Kalau dilihat, kalau masalah pendidikan anak tentunya saya tidak pernah melihat langsung ya, tapi berdasarkan cerita ibunya, anak itu sehat walafiat, terurus dengan baik,
dan dijaga dengan baik, kualitas pendidikannya juga baik, semuanya baik, terpenuhilah syarat-syarat seorang ibu mendidik anaknya dengan baik dan sempurna. Oke? Pemberkasannya maksudnya Bang, Iya, di Bang. sekolah Sekolah kan Di sekolah memang belum dipersoalkan hal itu karena sudah ada akte kelahiran anak-anak itu.